Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran pagi ini, Bu Su akan memberikan materi fikih tentang bersuci dari najis. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui arti najis. Yang kedua, menyebutkan ayat Al-Quran tentang perintah membersihkan najis dan mengetahui macam-macam najis dan bagaimana cara menyucikannya. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama Bu Su akan bahas pengertian najis. Pengertian najis ada dua. Secara bahasa, najis yaitu kotoran. Sedangkan secara istilah hukum Islam, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor. Di lingkungan tempat tinggal, kita sering menjumpai baju kotor, kemudian tubuh yang penuh lumpur saat bermain, lalu lingkungan pasar atau toko yang jorok dan bau. Kemudian ada pula masjid yang setelah banjir dia kotor sekali. Semua itu termasuk najis dan kotoran yang harus kita bersihkan. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk segera membersihkan najis yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 4. Bismillahirrohmanirrohim. Wasiyabaka fattohir, yang artinya bersihkanlah pakaianmu. Ini mengartikan bahwa kotoran yang menempel di tubuh dan pakaian atau tempat kita harus segera kita bersihkan. Satu contoh, kita sholat, tapi badan, pakaian, dan tempat sholat kita kotor. Apakah kita bisa sholat dengan khusyuk? Tentu saja kita merasa sangat tidak nyaman. Dan itu menjadi penyebab terhalangnya ibadah kita kepada Allah. Sedangkan syarat sah sholat kita harus suci dari segi badan, pakaian, maupun tempat sholat. Setelah itu kita bisa sholat dengan khusyuk. Selanjutnya Bu Uswah akan menjelaskan tentang macam-macam najis. Yang pertama ada najis muhaffafah atau disebut juga dengan najis ringan. Contoh, air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun. Jadi, bayi laki-laki tersebut hanya makan dan minum ASI, air susu ibunya. Jadi, belum makan bubur ataupun nasi dan lain sebagainya. Jadi najis tersebut disebut dengan najis muhaffafah. Cara menyucikan najis muhaffafah, yang pertama, bersihkan najis dengan menggunakan kain kering. Kemudian yang kedua, percikkan air mutlak ke atas najis. Air mutlak di sini artinya air bersih yang belum pernah dipakai. Kemudian yang ketiga, dilap hingga kering. Setelah itu najis muhaffafah sudah bersih. Jadi kita bisa melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Yang kedua ada najis mutawassitoh atau disebut juga dengan najis sedang. Contohnya ada darah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, ada muntah, kemudian bangkai. Jadi najis mutawassitoh ini bisa berasal dari mana aja. Najis mutawassitoh terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama najis hukmiyah, artinya najis yang sudah tidak ada bentuk, warna, bau, dan rasanya, tapi tetap dihukumi najis. Kemudian najis mutawassitoh yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang masih memiliki salah satu dari bentuk, warna, bau, dan rasanya.
Kemudian, karena masih ada salah satu bentuk dari ketiga hal tersebut, maka najis ainiyah ini tetap harus dibersihkan. Caranya dibasuh dengan air sampai hilang najis dan baunya. Kemudian bagaimana Bu Uswah cara menyucikan najis mutawassito? Cara menyucikan najis mutawassito, bilas najis mutawassito tersebut dengan air mutlak yang dicampur dengan sabun. Kucek sampai hilang warna, bau, dan rasanya dari najis tersebut. Sampai di sini bisa kalian pahami anak-anak? Dan yang terakhir ada najis mughallazo atau najis berat. Najis mughallazo ini berasal dari kedua hewan berikut ini. Kenapa dari kedua hewan berikut? Karena kedua hewan tersebut itu adalah hewan yang dilarang dalam agama Islam. Dan cara menyucikan najis mughallazo, kita harus mencuci bekas najis dengan air mengalir sebanyak 7 kali dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan tanah biar bersih, hilang rasa, bau, dan warnanya. Baiklah anak-anak, untuk tugas mandiri yang pertama, kalian tulis dan kerjakan 5 soal berikut ini. Tulis secara mandiri di buku tulisnya ya. Jika kalian kesulitan dalam memahami soal, maka kalian bisa membuka buku paket bab 3 tentang bersuci dari najis. Kalian juga bisa mengerjakan latihan soal di buku paketnya halaman 56. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran fikih pada hari ini. Pesan Bu Uswah, tetap selalu jaga kesehatan, ingat sholat 5 waktu, hidup bersih dan berbakti kepada orang tua di rumah. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran fikih dengan sangat baik. Salam buat ayah bunda di rumah dan marilah kita membaca kalimah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.